guys, ya sekarang kita sudah berada di ujung dari Mamuju ini, dan cuaca saat ini sore ini pukul 17.37 itu dalam keadaan hujan guys. Ya. Nah, jadi sangat seru tentunya ya, kita bisa menikmati perjalanan bersama keluarga. Ya, terguncang-guncang guys ya di dalam. Dan sekarang kita menaiki gunung guys. Nah, kita menaiki gunung, jalanan licin. Wah, tentunya ini sangat ya menguji adrenalin kita ya. Kita merasakan hal yang istimewa. Momennya pas banget, hujan guys. Nah, jadi jarak dari sini itu ke Pasangkayu kurang lebih 100 km lagi guys ya. Jadi kalau jarak tempuhnya 100 km, maka jarak waktu perjalanannya itu kurang lebih sekitar ya 1,5 jam guys ya. 1,5 jam lagi kita sampai di Kabupaten Pasangkayu. Nah, rencana di Kabupaten Pasangkayu kita mau istirahat di sana dulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Palu. Karena badan ini terasa pegal ya. Kita mau rebahan dulu di sana yang nyaman, mungkin setidaknya mengembalikan energi kami sebelum melanjutkan perjalanan guys ya. Jadi kita di jalan ini kalau di total sudah 1 hari bunda ya. 1 hari belum sih, karena kan kemarin berangkat jam belum 1,5 hari, baru mau full 24 jam karena kita startnya jam 7 kan ya. 1,5 hari lah kalau semisal kita tiba di Palu guys. Ya, jalanannya seperti ini guys, licin, dan daerah sini tuh daerah yang rawan longsor guys. Jadi buat anda yang melintas di daerah Mamuju, kami sarankan sih kalau bisa melintasnya itu di pagi sampai dengan sore hari guys. Jadi teman-teman, jarak pandang matanya itu luas ya, karena banyak insiden-insiden kejadian hal-hal yang tidak diinginkan jika anda melintas Mamuju itu di malam hari. Nah, semisal contohnya bebatuan yang jatuh, itu banyak sekali guys. Dan kami secara pribadi pernah mengalaminya, yang dimana kita berangkat melintas di daerah Mamuju itu sekitar pukul 3 dini hari ya. Kemudian tiba-tiba ada jatuh bebatuan dari atas gunung ke jalanan yang secara tidak sengaja kami harus lindas dan membuat saluran bensin mobil kami itu harus terputus guys. Nah, jadi saya sangat merekomendasikan buat anda yang ingin melintasi Mamuju, saya sarankan di pagi sampai sore hari. Hindari melintasi Mamuju di malam hari guys ya. Nah, jadi sekarang ini posisinya kita di atas gunung guys ya, puncak gunung yang ada di Mamuju. Dan sekarang jalurnya ini penurunan. Nah, seperti inilah jalur penurunan di atas gunung guys. Oke guys ya, jadi kami akan melanjutkan perjalanan. Nonton terus video kami sampai habis, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe agar video kami semakin berkembang ke depannya guys. Let's go. Cut.
malam semua para penonton setia Next Driver Channel. Dan sekarang kami ingin menyampaikan bahwasanya kami sudah berada di daerah Tike. Nah, daerah Tike ini guys, dulunya itu daerah yang sangat menyeramkan sekali, ya. Nah, karena dulu banyak pembegalan di daerah sini, tapi itu dulu banget sih. Nah, dan jalanannya pun masih ya seperti inilah guys, masih belum sepenuhnya diperbaiki. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pembegalan di daerah sini itu sudah mulai berkurang ketika para penduduk setempat sini itu diberdayakan untuk menjadi pekerja ya dalam perbaikan jalan di area sini semua. Jadi kami juga merasa sangat bersyukur dan merasa aman melewati jalur ini ya. Nah, cuman beberapa ruas jalannya ya masih seperti ini guys ya, belum sempurna dan berada di kayak di tengah hutan bunda ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa melihat sendiri kondisi dan situasi daerah Tike yang kita lewati saat ini. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19:55 dan jarak dari Tike ke Pasangkayu kurang lebih 30 km atau 30 menit lagi kita akan tiba di Kabupaten Pasangkayu ya. Nah, menyeramkan ya guys ya, tetapi ya menantang sih buat kami. Yang pasti tetap ingat Tuhan selama perjalanan guys ya, itu yang utama sih. Nah, di daerah sini itu di balut di kiri kanan itu adalah pohon kelapa sawit guys. Nah, dan di daerah Pasangkayu ini sumber daya alamnya itu kaya akan pohon kelapa sawit guys. Jadi dari pohon kelapa sawit inilah yang menghidupkan penduduk di tempat ini, dan juga perbaikan jalan ini juga membantu orang-orang tempat sini untuk bisa mendapatkan pekerjaan guys. Nah, oke. Berbicara tentang suspensi yang dimiliki Suzuki ya, saat ini ya dengan jalanan yang berlubang seperti ini terasa bunda ya, tapi tidak terlalu bagaimana ya. Terasa sekali. Oh ya, berarti terasa sekali guys. Karena lubangnya juga di sini lubang mulai lumayan ekstrim. Ini bukan digoyang-goyang. Kayaknya nanti kita mau cek ini dulu deh, cek suspensinya, karena seharusnya ini dalam waktu dekat ini sudah masuk ke pengecekan servis berkala 20.000 km. Pohon, meme, pohon, meme, pohon. Si kecil ini nggak ada takut-takutnya guys. Ya, walaupun gelap begini dia tetap bermain ceria. Nah, jadi di sini sama sekali tidak ada sumber penerangan lampu jalan guys. Jadi 100% semuanya dari lampu kendaraan yang kami miliki guys ya, dan pengemudi lainnya guys. Jadi untuk Anda yang mau melintasi di daerah Tike, pastikan pencahayaan transportasi Anda itu dalam keadaan normal, karena di sini ya seperti yang teman-teman lihat dalam video, penerangan hanya dibantu melalui lampu mobil kami teman-teman ya. Nah, kemudian selepas dari sini adalah Pasangkayu. Dan di Pasangkayu kami akan melanjutkan pertemuan dulu bersama rekan kami yaitu Muhammad Iwan. Kemudian setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju ke Palu, dan di Palu nanti kami coba cari hotel-hotel yang
murah untuk beristirahat dulu bersama keluarga sembari kita coba edit video ini dan kami coba upload ya ke YouTube Next Driver teman-teman ya. Nah, ini sampai di sini nih belum ada penerangan. Iya, di sini juga penduduknya nggak ada guys. Asik. Maksudnya di daerah sini. Jadi penduduknya pada umumnya ini berada di pinggir apa namanya bunda ya, pinggir daerah-daerah. Karena daerah sini tuh masih rawan sekali. Kayak begitu kalau yang daerah sini guys ya. Nah, untuk kecepatan kami sendiri, kami itu mainnya di 80 karena istri sedang hamil guys. Jadi kami mainnya di 80 sampai dengan 100 km per jam ya, mengendarai Suzuki Axel 7 ini. Kalau kesimpulan soal bensin hingga saat ini di wilayah Tike itu mainnya di angka 17, bahkan sempat menyentuh angka 19 km per liter guys ya. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kami tarik dari konsumsi BBM Suzuki Axel 7 ini masuk ke kategori sangat irit ya, sangat irit untuk kelas SUV. Jadi buat teman-teman mungkin sekali lagi kami bukan mengiklankan, tetapi kami adalah pelaku yang merasakan sendiri sensasi menggunakan Suzuki Axel 7 ini ya. Tetapi perlu digarisbawahi bahwasanya di balik kelebihannya pasti akan ada kekurangan ya kan. Nah, salah satu kekurangannya yang masih menjadi PR untuk Suzuki perihal suara hujan guys. Nah, ketika kita mendapatkan area yang sedang hujan, itu rintik-rintik hujannya yang dari luar itu tembus ke dalam kabin pengemudi dan penumpang itu sangat besar sekali suaranya dan membuat kita ya terganggu lah guys, seperti itu. Nah, kemudian kembali lagi sih guys, di video saya sebelumnya saya sampaikan perihal suspensi, transmisi, yang dimana kadang ada momentum transmisinya itu perpindahan pengangkatan torsinya atau apalah istilahnya itu sangat lambat. Jadi semisal kayak saya mau nyalip nih, saya sudah pencet gasnya tetapi belum ngangkat gitu. Mungkin ada sedikit kendala ataukah mungkin memang settingannya seperti itu, tapi nanti kami coba cari tahu bersama tim Suzuki-nya, tim sales service atau tim service dari Suzuki-nya. Nah, adapun kelebihan-kelebihan yang kami dapatkan selama perjalanan ini, yang paling pertama ya, kami merasa nyaman bersama keluarga. Bahkan kami sempat tidur di dalam mobil. Bahkan hingga sampai saat ini kami ini tidur di atas mobil guys ya. Nah, kemudian yang kedua masalah irit bahan bakar guys. Saya beri 4 applause buat Suzuki Axel 7 karena bahan bakarnya sangat irit ya untuk lintas antar provinsi. Kemudian kelebihan lainnya yang ketiga adalah apanya lagi bunda yang membuat kita nyaman? Ya, kemudian kelebihan lainnya soal suspensi sebenarnya ya, karena jalannya berlubang-lubang tetap terasa ya, tetapi normal bunda ya. Kalau suspensinya ya lumayan lah ya. Nah, kemudian untuk di jalan licin juga pada saat hujan ini ada fitur anti slip ban-nya yang menurut kami itu sangat membantu guys ya. Jadi ada beberapa momentum pada saat hujan kami sangat berhati-hati membawa mobil sembari dibantu dengan dukungan support dari fitur anti slipnya, sangat membantu kami dan membuat kami nyaman menggunakan mobil ini walaupun kondisi cuaca sedang hujan guys atau jalanan sedang licin ya. Nah, soal masalah limbung atau tidaknya, biasanya sih kadang kalau di kecepatan tinggi itu ya pasti ada terasa limbung atau getaran goyangan dari mobil ini guys ya.
ketidakseimbangan. Saya juga belum terlalu mengerti itu penyebabnya, karena mungkin settingan Suzuki ini belum sempurna atau gimana. Tapi dengan harganya yang segitu 270 sampai dengan 300 juta ya, menurut kami Suzuki mantap sih, value for money. Dan kendala-kendala limbung, getaran atau ketidakstabilan pada mobil ini itu menurut saya masih hal yang wajar seperti itu. Oke guys, ya jadi sekarang kita sudah tiba di Donggala dan kita berada di wilayah Pasar Ganti, dan jalan ini sering dikenal dengan jalan membelah gunung guys ya. Nah sekarang pukul 0.16 menandakan kita sudah 1 hari 1 malam di perjalanan, dan ini jalanan menurun ya yang amat tajam guys. Nah di sini kadang banyak sekali insiden kecelakaan guys ya. Jadi buat Anda yang melintas di area sini tetap waspada dan selalu berhati-hati. Nah ini jalanannya terus menurun guys ya. Semoga jernih dari video, dan ini langsung tikungan tajam ke kanan. Jadi ini adalah salah satu jalan yang menghubungkan antara Pasangkayu, Donggala dan Palu ya. Nah tadi kita sudah melewati Pasangkayu ya, tetapi kita tidak sempat mengambil video di situ karena cuaca tidak mendukung pada saat itu, dan kondisi handphone kita lagi lowbat. Nah sekarang kita sudah tiba di bawah gunung dan menuju ke jalan poros utama kembali ya. Nah belok kanan ini adalah arah ke Palu dan belok kiri arah ke kota Donggala teman-teman. Nah di Pasar Ganti tersebut uniknya teman-teman, dimana pemerintah atau konstruksi membelah gunung yang menurut kami itu hal yang sedikit mengagetkan, bisa juga kita katakan hal luar biasa ya. Setidaknya bisa membantu para transportasi untuk bisa melewati jalan yang tidak padat penduduk. Tetapi dibalik kelebihan selalu ada resiko teman-teman ya, dan kekurangannya juga tentunya pasti ada. Dan salah satu kekurangannya adalah jalanan tersebut sangat bahaya untuk dilewati, dan banyak sekali terjadi kecelakaan di daerah Pasar Ganti itu teman-teman ya. Jadi buat Anda tetap waspada dan selalu hati-hati dimanapun Anda berada, dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Oke teman-teman, sedikit lagi kita akan tiba di kota Palu, dan sekarang saya melaporkan sendiri karena bunda dan adek sedang istirahat. Oke. And then seperti biasa saya akan katakan next driver, let's go. Cut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, para rekan-rekan subscriber ataupun viewers next driver. Nah sekarang kita sudah berada di kota Palu ya guys. Alhamdulillah perjalanan kita lancar, aman, terkendali, dan sekarang pukul 0.51 di tanggal ini sudah otomatis masuk di tanggal 15 Maret ya, 15 Maret 2023. Nah jadi teman-teman dapat melihat kita sudah berada di jalan Diponegoro Palu menuju ke pusat kota Palu. Kemungkinan malam ini kita akan istirahat teman-teman ya. Dan buat teman-teman, terima kasih ya saya ucapkan telah menonton video kami dari awal hingga akhir perjalanan kami. Dan nantinya saya akan coba melakukan review konsumsi BBM secara keseluruhan di video nantinya yang akan terpisah, karena kita mau hitung baik-baik dulu guys ya, berapa banyak uang yang kita keluarkan
untuk membeli bensin dan berapa jarak tempuh maksimal ya, tetapi akan ada informasi yang sangat menggembirakan untuk para Anda pengguna Suzuki XL7 nantinya perihal konsumsi BBM kami ya. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada silap kata yang kurang berkenan dari saya pribadi, dari Bunda ya. Segala sesuatu yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk-buruk datangnya dari kami pribadi, teman-teman. Ya, sekali lagi tetap dukung video kami. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe channel kami sehingga kedepannya channel Next Driver terus berkembang dan bisa memberikan rekan-rekan semua video-video menarik lainnya. Oke teman-teman, ya baik, waktunya istirahat dan seperti biasa saya ucapkan Next Driver, let's go. We'll be right back.